Seorang karyawan bimbingan belajar memergoki kawanan curanmor yang hendak beraksi. Pelaku sempat menodongkan senjata api ke arah karyawan tersebut sebelum kabur menggunakan sepeda motor. Ngapain? Seorang karyawan tempat bimbingan belajar di Tanjung Karang Barat, Bandar Lampung, memergoki dua pria yang diduga hendak mencuri sepeda motor di halaman parkir. Merasa gagal mencuri, pelaku menodongkan benda seperti senjata api ke arah karyawan yang diketahui bernama Nanda. Pas aku tetap videoin, dia turun dari motor, dia jalan ke motor, aku jalan keluar. Jadi pas aku buka pintu, dia belum nyentuh motornya, itu dia langsung kaget, langsung balik badan naik motor. Pas dia naik motor, itu dia langsung nodongin pistol gitu sih. Itu ada dua pelaku, dua-duanya menggunakan masker. Kayak agak deg-degan, cuman udahlah, karena apa ya, ngerasa yang penting punya orang selamat dulu deh. Kayak aduh, ini nyawa udah di ujung tanduk sebenarnya. Cuman ya udahlah, semoga selamat gitu. Ternyata dia cuma nodongin doang dan pergi. Nanda langsung melaporkan insiden percobaan pencurian sepeda motor ke polisi. Babin Kamtipmas setempat pun telah mendatangi lokasi untuk mengumpulkan keterangan dari saksi. Berbekal keterangan saksi dan rekaman CCTV, polisi kini tengah mengejar pelaku. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Saudara, tak punya biaya untuk perbaiki rumah, sepasang lansia di Lumajang, Jawa Timur terpaksa tidur di dekat kandang ayam. Kondisi yang memprihatinkan ini mengetuk simpati warga untuk bergotong royong perbaiki rumah lansia ini. Mas Tuki dan Sriami, pasangan lansia asal desa Wonokerto Lumajang, akhirnya bisa tersenyum lega. Kini mereka tak lagi harus tidur di dekat kandang ayam. Sudah puluhan tahun, Mas Tuki dan Sriami tinggal di rumah yang kondisinya memprihatinkan. Atapnya bocor dan dinding kayunya rapuh. Pekerjaan mereka yang hanya sebagai penjemur sampah kayu membuat mereka tak mampu membenahi rumahnya yang bocor. Berkat bantuan warga sekitar dan juga beberapa personel TNI, rumah yang sudah tak layak huni ini akhirnya dibongkar untuk diperbaiki. Terus untuk kekeluargaannya itu cuma 2 orang, tidak punya anak. Jadi semua tetangga sini sebanyak kurang lebih 50 orang itu sangat guyup, rukun, kompak untuk gotong royong di Wonoayu, Desa Wonokerto ini. Seluruh biaya perbaikan rumah Mas Tuki dan Sriami diambil dari alokasi dana desa sebesar 10 juta rupiah. Penghapusan kemiskinan ekstrim karena ini Pak Mas Tuki dan Ibu Sriami kondisinya lansia dan juga difabel, dan beliau masuk di desil 1. Ada sekitar 2 rumah tidak layak huni yang dibongkar secara bersamaan oleh warga secara gotong royong. Diharapkan dengan perbaikan ini, para penghuni rumah memiliki tempat hunian yang layak. Abdul Rahman, Kompas TV, Lumajang, Jawa Timur.